Izin Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Diana Susilowati SPD. Siapa namanya? Iya. Cukup dipanggil dengan nama Ibu Diana. Mapelnya adalah biologi. Ada yang suka pelajaran IPA di sini? Suka dengan IPA, nanti kita bergabung di kelas prestasi, ya. Iya, nanti bergabung di kelas prestasi yang kelas suka pelajaran IPA. Alhamdulillah, Ibu di sini ngajar biologi kelas 11. Jadi nanti ya, iya, untuk tambahan jajan, ya. Mana Pak? Mengenal lebih dekat Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes sampai kelas 12. Mungkin di kelas 10-nya tidak ketemu dengan Bu Aini, tapi nanti ketemunya dengan yang lain gitu. Tapi yang jelas bahwa kita punya tenaga pendidik itu ada 76. Kemudian punya tenaga kependidikan. Kita pengen hidup sukses, kita pengen hidup lancar. Kalian saya yakin ketika ulangan pengen dimudahkan, betul nggak? Udah belajar nih semalaman, tapi kok ketika mengerjakan mampet, nggak bisa ngerjain. Itu namanya disulitkan, itu namanya disusahkan. Sudah belajar itu kan merupakan usaha, merupakan ikhtiar. Tapi kemudian kalau pas kita melaksanakan ujiannya kemudian sulit, disulitkan oleh Allah, kan bisa saja terjadi. Karena tidak dibarengi dengan doa, tidak dibarengi dengan usaha yang maksimal. Kalau usaha yang maksimal itu malamnya belajar, kemudian kalian berdoa dengan ritual-ritualnya, dengan doa, dengan pendekatan diri kita sama Allah, dengan doa. Karena saya yakin kalau kita meminta kepada Allah, dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah, dibarengi dengan keyakinan kita kepada Allah, Allah pasti akan mendengarkan, Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta. Percaya nggak? Maka berusahalah kita menjadi orang yang bertakwa. Mau sekalian, makanya marilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sepenuh hati. Saya yakin tidak semua dari 226 itu, saya yakin tidak semuanya dengan ikhlas keinginan sendiri masuk MAN, betul nggak? Ada yang dipaksa orang tuanya, ada yang disuruh orang tuanya, atau jadi jujur aja, ada. Nggak pernah ukur gitu, nggak pernah melewati berapa desa, banyak melewati berapa tikungan, banyak. Kalau ibu yakin tikungan kamu jadi 2 deh, kanan kiri, kanan kiri. Namanya siapa deh? Bunda Ayu Lestari. Pengennya di SMA, terus masuk ke MAN karena di SMA gak diterima. Oh iya, aja. Ada yang seperti Mbak Binda. Kasihan deh lo, jangan diterima. Padahal kalian tahu bahwa di MAN itu punya banyak kelebihan dibanding SMA. Enggak, ibu nggak bilang bahwa SMA itu jelek, enggak. Tapi bahwa MAN punya banyak kelebihan, ibu yakin pasti itu. SMA juga baik, bahwa MAN itu lebih baik. Yakin? Sekarang yakin? Sekarang yakin? Yakin. Mantap sekolah di MAN? Gak apa-apa, gak mau kalau dikasih hadiah sama ibu, kasih hadiah bensin sama orang tua. Pasti mana ya? Dimanapun kita berada,
dimanapun kita bekerja, dimanapun kita belajar, jujur itu adalah nomor satu. Sekalipun kadang-kadang kejujuran kita itu membuat orang lain tersinggung, tapi nggak apa-apa. Saya ingin jadi orang yang jujur. Mbak Dinda Nangis sudah jujur, gara-gara tidak diterima di SMA, kemudian daftar SMA. Kita bertambah lebih pinter atau cerdas, managim yang hanya bisa memberikan contoh negatif. Paham yang Bu Rina maksud? Nah, itu salah satu contoh cyberbullying. Dan kemudian ada beberapa contoh pada saat itu anak SMP di Tulungagung. Ini perempuan-perempuan padahal. Perempuannya juga satu kelas. Kemudian diikat tangannya di pohon. Ada, pernah lihat nggak di televisi? Kemarin-kemarin 1 bulan yang lalu. Kemudian orang tuanya nggak terima karena si pelaku bullying itu salah satu temennya memvideo hasil intimidasi teman-temannya kepada korban bullying yang diikat di pohon. Kemudian tersebarlah video itu, ya kan? Makanya aja gampang percaya karo batir, Mas. Fisik lah langsung. Kalau misalnya ada yang membuli, Dev, kan gagahan sih, Dev. Misalnya, itu berarti adalah kontak lah, langsung fisik. Nah kalau yang tidak langsung verbal, tidak langsung menyentuh, verbal artinya berarti kontak fisik, bukan verbal, non verbal. Ada yang tadi yang pertama yang saya contohkan. Itu namanya non verbal, tidak ngomong, tidak menyentuh. Itu sudah termasuk bullying juga, paham ya? Nah,